Shalom ibu-ibu, kita bertemu kembali dalam acara WBI Menyapa. Perkenalkan, nama saya Ernia. Saya seorang ibu dengan 3 orang anak, 1 wanita, 2 laki-laki. Saya hari ini mau menyaksikan pengalaman hidup saya. Walaupun ini sudah lama, kira-kira 25 tahun yang lalu, tapi ini tidak pernah saya saksikan sebelumnya. Saya simpan terus kejadian ini. Karena menurut saya kejadian ini sangat menyakitkan. Namun mengubah hidup saya sehingga saya lebih mengenal siapa Tuhan Yesus. Anak pertama saya perempuan. Anak kedua saya adalah laki-laki yang bernama Ricky. Sudah dipanggil Tuhan sejak tahun 95. Dan saya sudah kehilangan suami. Hari ini saya tinggal dengan anak bungsu saya. Hadiah dari Tuhan pengganti Ricky. Saat itu tanggal 25 Desember 95, saya melayani di acara Natal GB Petamburan. Saya menyiapkan konsumsi untuk 3.000 jemaat. Pada tanggal 26 Desember, saya sakit. Pukul 7 pagi saya masih mendengar suara anak saya, Ricky. Dan suami saya bercanda. Tidak lama kemudian, supir saya menggendong Ricky dalam keadaan tidak sadar. Dan saya segera membawa dia ke rumah sakit. Di dalam perjalanan, saya berdoa, tumpang tangan, menyembah dalam bahasa roh, supaya Ricky disembuhkan. Saya sungguh percaya Tuhan pasti menolong Ricky. Nyatanya, di rumah sakit, Ricky dinyatakan meninggal dunia. Saat itu, saya kehilangan kesadaran. Saya seakan-akan meluncur dalam suatu tempat yang sangat dalam dan kelam. Jadi saya benar-benar tidak mengetahui bagaimana proses Ricky dikubur dan sebagainya. Baru 5 bulan kemudian saya mengerti bahwa Ricky ditabrak oleh mobil saya sendiri, supir saya sendiri, mobil saya sendiri. Itulah awal permulaan penderitaan saya. Menurut keluarga saya, selama 5 bulan saya depresi berat. Nah ibu-ibu, setiap kali hujan dan geledek itu sesuatu yang paling menderita untuk saya. Karena Ricky takut geledek. Ricky baru berumur 3 tahun 9 bulan. Saya merasa Ricky sendirian di kuburan. Saya merasa tertekan. Ada 2 hal yang saya lakukan setiap hari. Saya ke kuburan dan saya ke gereja. Saya merasa harus menemani Ricky di kuburan. Dan saya ke gereja bukan untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, tapi saya mau bertemu yang namanya Yesus. Saya marah. Saya ingin tanya kenapa Tuhan kejam. Padahal menurut saya sudah berikan yang terbaik. Saya hidup dengan penuh amarah. Dan saya saat itu mau pindah agama. Saya pikir Tuhan saya tidak sayang saya, tidak peduli sama saya. Saya protes terus ke Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menjawab kemarahan saya dengan berkata, "Aku mau." Itu membuat saya lebih marah. Dan setelah itu dia berkata lagi, "Aku sanggup mengambil dan memberi." Tapi saya tidak pernah menghiraukannya. Tahun demi tahun saya lalu. Tanpa sadar sedikit saya hilang, karena hati saya sangat sedih. Setelah 2-3 tahun kemudian, saya mulai move on. Karena ada satu hamba Tuhan yang menguatkan saya. Tetapi ketika saya keluar, bertemu dengan ibu-ibu di luar, mereka menatap saya dan mengatakan, "Ini loh mama yang tidak sanggup. Gak bisa tanggung jawab. Mama yang bangunnya kesiangan sehingga anaknya tertabrak mobil." Itu membuat saya drop. Itu membuat saya terpukul lagi. Tahun demi tahun ketika saya mulai bangkit, ada penghakiman dan tuduhan. Membuat saya hancur kembali. Saya lama move on-nya. Bukan karena kehilangan anak saja, tapi karena tuduhan-tuduhan tersebut. Nah ibu-ibu, setelah Ricky meninggal, dokter menyatakan saya hamil. Padahal saya sudah diprediksi tidak bisa hamil sebelumnya. Tapi Tuhan memberikan saya kembali seorang anak. Pada tanggal 23 Desember tahun 97.
Saya melahirkan dengan susah payah karena saya dalam keadaan depresi berat. Anak tersebut kami beri nama Yeski, yang dipanggil Yeski, yang kami yakini berumur panjang saat itu. Yang pertama kali dilihat oleh keluarga saya adalah tangannya, karena tangan Ricky bengkok di kelingkingnya. Yeski lahir dan semuanya melihat kelingkingnya juga bengkok. Ajaib Tuhan kita. Ibu-ibu, saya tahu ini anugerah Tuhan. Yeski mirip dengan Ricky. Yeski anak saya yang ketiga ini keajaiban Tuhan. Karena semuanya sama dengan Ricky, baik fisik maupun karakter. Saya tetap selalu terpaku dengan Ricky. Kehadiran Yeski membuat keluarga saya senang. Tetapi saya biasa aja. Karena saya selalu berpaku dengan kepergian Ricky. Tuhan menganugerahkan seorang anak Yeskiel yang begitu luar biasa. Baik, dia melayani Tuhan, pintar dan menyayangi saya. Nah ibu-ibu, apa yang ingin saya sampaikan melalui kesaksian ini? 1, jangan menghakimi ketika ada orang lain sedang menderita. Karena ketika menghakimi dan menuduh orang tersebut, ia semakin terpuruk. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Matius 12 ayat 20, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. 2, jangan fokus pada pintu-pintu yang tertutup. Waktu itu saya begitu fokus pada kematian Ricky, sampai saya tidak sadar ada pintu yang terbuka, yaitu kelahiran Yeski. Jadi ibu-ibu, setiap pintu yang tertutup, coba alihkan perhatian dan menyadari pasti ada pintu yang terbuka. Kita pasti bangkit karena Yesus tetap mengasihi kita. 3, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kita. Dan rancangan kita belum tentu yang terbaik. Seperti Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ibu-ibu, kalau hari ini sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, jangan lihat keadaan sekarang, tapi yakini bahwa kerencanaan Tuhan itu indah dalam hidup kita. Ricky dipanggil Tuhan, tapi rencana Tuhan itu baik bagi saya. Saya diberikan Yeski. Semangat ibu-ibu, dan katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati.